Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Solika, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Wuluhade, Kabupaten Bantul, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 4 di materi penerapan Asmaul Husna. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru. Apa kabarnya? Baik, Sehat, berprestasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya. Alangkah baiknya ketika kita memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silahkan Mas Vegat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Vegat, silahkan duduk lagi. Anak-anak masih ingat gak materi kita minggu lalu? Masih. Kira-kira materi kita minggu lalu itu apa ya? Saya Bu. Oh iya Mbak Helmita. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Iya betul, Quran Surat An-Nisa ayat 36. Quran Surat An-Nisa ayat 36 itu berisi tentang apa ya? Mas Jalu? Perintah menyembah hanya kepada Allah dan larangan mempersekutukannya. Nah, perintah menyembah kepada Allah dan larangan mempersekutukan Allah. Terus yang selanjutnya siapa yang tahu? Saya Bu. Mas Kenji? Patuh dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya, birrul walidaini. Patuh dan taat kepada kedua orang tua. Terus yang selanjutnya? Saya Bu. Ya Mbak Isna? Perintah menjaga hubungan baik dengan kerabat dan menghindari sifat sombong. Nah, kita harus saling bersilaturahmi kepada semua orang, ya. Kemudian kita juga tidak boleh melakukan perilaku sombong. Nah, anak-anak, untuk materi kita pada hari ini itu adalah teladan mulia Asmaul Husna. Anak-anak sudah pernah belum belajar Asmaul Husna? Sudah. Kalau kalian sudah pernah belajar Asmaul Husna, apa sih yang kalian rasakan? Senang. Ya, hatinya menjadi senang ya. Karena ini kan Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah, ya kan? Yang kita pelajari adalah nama-nama Allah. Jadi hati kita menjadi senang. Terus kalau kalian sudah mempelajarinya, apa yang akan kalian lakukan? Sering membacanya. Oh ya, sering membacanya. Setiap hari dibaca. Nah, kemudian selain membaca, apa yang harus kalian lakukan? Selalu menghafalkannya. Iya, selain membaca, dibaca setiap hari, kita juga harus menghafalkannya. Supaya kita tahu apa saja itu Asmaul Husna. Atau ada lagi nggak yang harus kita lakukan selain membaca dan menghafal? Mengamalkan. Oh, mengamalkan, betul. Ini yang paling penting dalam Asmaul Husna. Karena apa? Karena kalau hanya membaca, menghafal, tapi kalau tidak diamalkan, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sama saja sia-sia. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang teladan mulia Asmaul Husna, hari ini
Bu Dewi akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi teladan mulia Asmaul Husna. Yang pertama apa? Menjelaskan arti 5 Asmaul Husna. Ya. Kemudian yang kedua, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah meyakini kemuliaan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kemudian kita berdiri sebentar. Kita ice breaking dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Di sini sudah ada beberapa gambar ya. Yang pertama itu gambar apa coba? Orang yang sedang mengucapkan salam. Iya, betul. Orang yang sedang mengucapkan salam. Nah, untuk gambar yang kedua apa ini? Orang yang sedang beribadah. Orang yang sedang beribadah. Gambar sebelah sana ada gambar apa itu? Siswa yang bekerja sama membersihkan kelas. Nah, yang terakhir, ini gambar apa ini anak-anak? Orang yang sedang berzakat. Iya. Nah, kira-kira dari keempat gambar ini tadi, inilah beberapa contoh kita itu meneladani Asmaul Husna. Kalian sudah punya sedikit gambaran belum tentang Asmaul Husna yang akan kalian pelajari nanti? Sudah. Kita hari ini akan mempelajari berapa anak-anak? 5 saja. Dari 99 kita akan mempelajari 5 saja. Nanti Bu Dewi akan memberikan tugas masing-masing anak 1 Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Menuju ke kelompok inti, bergabung kepada kelompok inti dan berdiskusi membahas tentang Asmaul Husna sesuai dengan tugasnya masing-masing. Silakan. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Oke. Silahkan kalian diskusikan. Di situ ada 3 tugas. Ya, masing-masing ada 3 tugas. Yang pertama kalian mencari artinya. Yang kedua, kalian menjelaskan secara singkat apa Asmaul Husna dari masing-masing tugas itu. Dan yang terakhir adalah memberikan beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Allah Maha Suci. Allah Maha Sejahtera. Ya Allah Maha Sejahtera. Ya Allah menjaga keamanan. Al-Qudus sudah sampai apa? Penerapannya. Kalau yang sudah, silahkan didiskusikan sebentar dan dibaca-baca lagi. Sudah belum anak-anak? Sudah. Kalau sudah, silahkan kembali ke kelompok awal. Silahkan kembali ke kelompok awal. Oke, kalau sudah, silahkan hasil diskusi dari kelompok inti, kalian jelaskan, kalian bacakan, kalian berikan itu kepada kelompok awal kalian, kepada teman-teman kalian. Perhatikan Al-Qudus. Dari hasil diskusi yang dibacakan teman-teman kalian itu, kira-kira nih, sudah ada belum sedikit pemahaman yang ada pada dalam diri kalian itu tentang Asmaul Husna? Sudah ya? Apa itu Al-Malik, apa itu Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, ataupun Al-Mu'min. Dari artinya, dari penjelasannya, ataupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah ini, kalian mempresentasikan ke depan. Siap ya? Oke, kita mulai dari kelompok Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Al-Malik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Malik adalah Allah Maha Raja. Penjelasan singkat tentang Asmaul Husna Al-Malik.
baik, 3 tidak sombong dan tidak semena-mena. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Sudah baik, suaranya sudah terdengar sampai belakang, sudah baik. Terima kasih. Demikian dari kelompok Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Al-Malik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Aziz akan Kasihkan. hasil diskusi kami. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Dengan penjelasannya, Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran jannah. Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Menerangkan Asmaul Husna Al-Aziz. 1. Kita harus menghormati memuliakan orang-orang yang lebih tua ataupun orang yang telah berjasa kepada kita. 2. Selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah karena kemuliaan manusia di hadapan Allah berdasarkan ketakwaannya. Ada tanggapan? Ada tanggapan enggak? Materinya sudah baik, suaranya sudah terdengar sampai belakang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok Al-Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok Al-Aziz. Luar biasa, kalian sudah mendiskusikan, menyampaikan, bahkan mempresentasikan ke depan. Nah, berarti ini gambaran yang ada di dalam diri kalian itu Asmaul Husna sudah lebih banyak ya. Dari awal pembelajaran, kemudian berdiskusi, dipresentasikan, sudah lebih banyak kan pengetahuannya ya? Oke, kalau sudah, Bu Dewi akan memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok, dikerjakan secara berkelompok. Jadi diskusikan hasil jawabannya, kemudian dituliskan ya. Silakan diberi nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Karena apa? Ya, langsung nomor. Coba diperiksa lagi. Sudah. Sudah ya? Coba dikumpulkan. Tadi sekilas Bu Dewi itu sudah melihat dari beberapa hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan itu kebanyakan memang sudah betul ya. Berarti kalian sudah memahaminya dengan baik. Tapi alangkah baiknya ketika pembelajaran ini Bu Dewi menguatkan dengan memberikan sedikit materi lagi agar pemahaman kalian itu benar-benar bagus. Pengertian Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu pengertiannya apa? Nama-nama Allah yang indah dan baik. Semua nama Allah itu indah dan baik. Nah, Bu Dewi mau tanya, boleh nggak kita menggunakan nama Allah sebagai nama kita? Ada nggak yang namanya Aziz di tetangga kalian? Ada. Berarti boleh tidak kita gunakan? Boleh, karena itu baik, nah dan indah. Kemudian ada berapa jumlahnya? 99, mencerminkan sifat-sifat Allah dan kita dianjurkan mengenal, membaca, serta berdoa dengan Asmaul Husna. Kemudian kita bahas satu persatu Al-Malik ya. Masih ingat tadi ya? Al-Malik itu artinya adalah Allah Maha Raja. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Al-Qudus yaitu Allah Maha Suci. As-Salam Maha Sejahtera. Yang terakhir adalah Al-Mu'min Maha Pemberi keamanan. Allah memberi rasa aman pada hambanya. Nih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah, Bu Dewi minta anak-anak mengisi refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Dijawab sesuai loh ya. Apakah menyenangkan? Apakah kalian aktif?
Apakah materinya mudah dipahami gitu ya? Sudah anak-anak? Sudah bisa dikumpulkan? Sudah ya? Coba Bu Dewi lihat. Apakah sudah menyenangkan ya? Sudah. Sudah. Ya silahkan berdiri. Biar enggak bosan, biar enggak capek. Bu, dari tadi duduk terus ya. Sudah siap? Yang semangat biar enggak ngantuk. Bu Dewi hitung sampai 3. 1, 2, 3. Al-Malik Maharaja, Al-Aziz Maha Mulya, Al-Qudus Maha Suci, Assalam sejahtera, Al-Mu'min Maha Memberi keamanan. Itulah 5 Asmaul Husna. Kita beri tepuk tangan. Kita simpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, dari materi yang kita pelajari tadi, nah kesimpulannya adalah Asmaul Husna itu tadi apa anak-anak? Nama Allah yang indah dan mulia atau yang baik ya. Ya, nama-nama yang Allah yang mulia, yang baik. Nah, semua nama Allah adalah baik, bahkan boleh digunakan untuk nama kita. Kita diajak meneladani sifat-sifat tersebut dengan bersikap adil, mandiri, menjaga kebersihan, menciptakan damai, dan menjadi pribadi yang amanah atau dapat dipercaya. Bu Dewi juga mengucapkan banyak terima kasih pembelajaran hari ini. Kalian sudah berperan aktif, sudah belajar dengan menyenangkan, gembira, kemudian kerja kelompoknya juga sudah bagus. Pokoknya beri tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, silakan kalian itu juga berperan aktif lagi ya, agar materi itu bisa sampai kepada kalian dengan baik. Nah, untuk itu setelah ini Bu Dewi mengingatkan materi kita yang akan datang itu adalah tentang kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari itu adalah istighfar, tahlil, dan hauqalah. Kalau sudah silahkan duduk yang rapi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa, Bu Dewi punya ice breaking yang terakhir. Nah, karena ini momen yang paling kalian tunggu yaitu adalah Iya. Tepuk pulang ya. Oke. Berdiri apa duduk? Duduk aja ya. Oke. Tepuk pulang. Dapat ilmu. Hati senang. Hore! Ya, sekarang kita berdoa dulu. Silahkan yang memimpin ke depan. Mas Regat. Ke depan Mas Regat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bu Dewi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.